Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tolab wa tolibat MGW kelas 9 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita di pelajaran 21 sekarang ya, dengan judul Bab Keharusan Mensyukuri Nikmat Allah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid berhati-hati dari menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Yang kedua, murid dapat menerangkan kewajiban seorang hamba ketika menerima nikmat. Lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan contoh-contoh bentuk kufur nikmat. Nah, kita baca mukadimahnya dulu ya. Allah merupakan satu-satunya yang memberi rezeki, yang memberikan keutamaan pada para hamba dengan berbagai nikmat yang besar. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka ketahuilah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghirup udara bebas ya. Kita bisa tumbuh kembang, badannya tambah lama tambah tinggi, ya, matanya bisa dipakai melihat dan sebagainya. Itu semua dari Allah. Bapak kita dapat rezeki, dapat uang, ya, kita bisa makan. Ini semua dari Allah. Ketahuilah itu semua dari Allah. Untuk itu wajib bagi para hamba untuk bersyukur pada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya dan menisbatkan kenikmatan tersebut kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong kasih garis bawah nih, yang menciptakan sebab. Dan menisbatkan nikmat kepada sebab termasuk kekufuran, yaitu kufur nikmat, yang merupakan keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Lihat ya, jadi ada perkara penting tadi. Yang menciptakan sebab adalah Allah. Tolong kasih garis bawah nomor 1. Sedangkan menisbatkan nikmat kepada sebab saja itu kekufuran. Kasih garis bawah nomor 2 ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan kita diberi nikmat ya, kita diberi mobil gitu aja lah. Diberi mobil ya. Diberi mobil ya, gambar mobil. Sebabnya karena apa? Bapak kita namanya A misalkan. Bapak kita apa? Rajin bekerja, makanya bisa beli mobil. Nah, bapak kita rajin bekerja ini hanya sebab. Paham? Sedangkan yang menciptakan sebab, yang memberi rezeki, lancar kerja dan sebagainya sehingga beli mobil, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Nah, ya. Maka dari itu kita itu harus menisbatkan kepada pencipta sebab. Jika kita dapat nikmat, kita nisbatkan kepada pencipta sebab dulu, terus berterima kasih kepada yang melaksanakan sebab. Kita bersyukur pada Allah dulu, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan mobil. Ya. Lalu kita bilang sama bapak kita, walhamdulillah bapak karena kerja rajin ya, sebabnya bapak tekun dalam bekerja, walhamdulillah Allah berikan nikmat berupa mobil. Paham? Ini contoh gampangnya seperti itu. Jadi yang menciptakan sebab adalah Allah. Paham ya? Nah, itu ayat yang pertama tadi, wa ma bikum min nikmatin faminallah, ya. Kemudian ya, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu layaqulanna hadzali, ya. Dan jika kami berikan kepada mereka rahmat yaitu berupa kesehatan, kekayaan dan yang semisalnya. Mimba di dharra, setelah bahaya. Dharra itu bahaya berupa sakit, kefakiran dan yang semisal. Jika kami berikan kenikmatan setelah adanya kesulitan itu yang menimpa mereka, layaqulanna hadzali, mereka sungguh akan berkata ini adalah hakku. Maksudnya bagaimana? Kalimat hadzali ini ditafsirkan oleh beberapa ulama. Yang pertama, qala Mujahid, hadza bi amali wa ana mahkukun bihi. Ini karena amalanku. Ini karena sebab kerjaanku dan aku berhak untuk menerima ini. Jadi yang ditafsirkan itu kalimat ini, hadzali. Kalau dapat nikmat setelah susah malah ngomong hadzali, ini bentuk kekufuran. Tidak menisbatkan kepada Allah yang memberi nikmat tapi mengingkari malahan. Caranya bagaimana? Ini kata Imam Mujahid, orang yang mengatakan, oh semua nikmat ini karena amalanku, karena aku memang berhak untuk itu. Paham? Nah, lalu qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, yuridu min indi, yang dimaksud
di sini adalah apa? Ini datang dari diriku sendiri. Aku dapat nikmat toh. Memang aku pinter kerja kok. Ya pantas aku untuk nikmat. Aku duwe mobil toh. Aku memang pinter kerja kok. Pantas aku dapat mobil. Jadi ini kata Ibnu Abbas. Ini karena emang aku tuh ahli begitu. Ya. Nah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ibnu Abbas juga berdalil dengan ayat yang lain. Ini seperti ucapannya Qarun ketika dia mengatakan harta yang dia dapatkan semuanya itu innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi harta kekayaan itu tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Jadi ini maksud dari perkataan Ibnu Abbas itu. Jadi orang kalau dapat nikmat, dia bisa kufur. Kapan? Ketika ngomong, "Oh, ini emang karena usahaku nih. Aku pantas dapat itu." Paham? Nah, ini kufur. Dia lalai terhadap Allah, dia lupa pada Allah. Nah, kemudian ya qala Qatadah, berkata Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, ya, yang dimaksud hadali dalam kalimat ini ala ilmin minni ya biwujuhil makasibi. Aku dapat nikmat ini semua karena ilmu yang ada padaku, ya, ilmu pengetahuan yang ada padaku tentang cara-cara berusaha. Jadi aku tuh emang ahli. Pantas nih aku dapat duit oke. Aku pinter usaha kok gitu. Jadi dia menisbatkan kepada dirinya sendiri. Wa qala akharun, berkata ulama yang lain, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Ya. Ini lebih Ini lagi kalimat li di situ yang dimaksud karena ilmu dari Allah yang memang Allah itu tahu kalau aku itu berhak untuk menerimanya. Aku sugih toh, memang aku pantasnya wong sugih kok Allah ngerti aku kudune pantas dadi wong sugih. Pantas aku sugih gitu. Jadi dia orang yang sombong seperti itu. Nah, juga ada yang mengatakan wa hadza makna qaulu Mujahid utituhu ala syarafin. Ini juga merupakan makna dari kata-kata Imam Mujahid, aku diberi kekayaan ini atas kemuliaanku. Ini yang di atas ya. Seperti perkataan Imam Mujahid dalam perkataan beliau yang lain, ya, mengomentari kalimat ini hadali, kalau dapat nikmat malah ngomong, "Oh, ini untukku, ini karena emang aku pantas." Ya, ini karena itu. Aku itu diberi karena emang aku tuh orang yang mulia, jadi pantas aku diberi nikmat. Masya Allah ya. Nah, ya. Jadi itu Itu diantara bentuk kufur nikmat. Ya. Maka pokok pembelajaran yang kita bisa ambil yang pertama, berhati-hati dari kufur nikmat. Yang pertama, ya, Allah mengabarkan tentang keadaan manusia, kecuali orang yang Allah beri cahaya dalam hatinya dengan cahaya keimanan, ya, bahwa kebanyakan dari manusia itu ketika mereka diberi oleh Allah kesehatan, kekayaan, ya, setelah sebelumnya sakit, fakir, maka mereka mengingkari nikmat Allah tersebut. Tolong kasih garis bawah nih. Jadi mereka mengingkari nikmat Allah itu. Caranya bagaimana mereka mengingkarinya itu? Nah, ini dia, penting ini, kasih garis bawah. Mereka melupakan yang memberi nikmat dan yang menciptakan sebab. Di sini dilingkar ini. Jadi mereka kufur nikmat itu karena ini, mereka melupakan yang memberi nikmat dan menciptakan sebab itu, serta yang telah berbuat baik padanya. Mereka menyandarkan kenikmatan kepada sebabnya semata. Mereka menyandarkan seperti Qarun tadi. Aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, karena aku ahli dagang, karena aku ahli ya kerja, pantas aku dapat harta yang banyak. Jadi mereka hanya menyandarkan pada sebab. Nah, kadang mereka menyatakan bahwa kenikmatan itu didapatkan karena usaha dan kekuatan serta kesungguhan dalam usaha. Sebagian mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nikmat tersebut karena dialah orang yang paling berhak untuk mendapatkannya. Dalam penafsiran salaf dari dua ayat yang mulia itu, ya, walin adaknahu rahmatan minna min ba'di dharra, ya, masadhu layakulanna hadali. Itulah ya makna orang kufur nikmat gara-gara menisbatkan kenikmatan yang ia peroleh kepada usahanya. Ini qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua kekayaan itu karena ilmu yang ada pada diriku. Ini menjelaskan bahwa ucapan Bani Adam tersebut kembalinya melupakan terhadap yang membuat sebab yang telah memberikan kenikmatan, yaitu Allah, dan menyandarkan kepada sebab. Hal ini termasuk kufur nikmat. Tolong kasih garis bawah. Ya. Jadi ini perhatian bagi kita ya. Kalau kita diberi kenikmatan, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, karena tidak ada nikmat yang kita rasakan itu kecuali semua datang dari Allah. Adapun sebabnya itu semua hanya sebab, dan penentu pemberinya semua itu hanyalah Allah. Kan ada ya orang ya, yang kaya, dia pintar berusaha, tapi tiba-tiba sakit, langsung saja kayaknya hilang.
Ya, itu Allah Subhanahu wa taala ya memberi ujian kepadanya berupa ternyata sebab yang selama ini dia usahakan hanya hilang sekejap mata. Bisa itu Allah begitu ya. Lalu ada orang juga kan yang contoh yang kedua kita lihat dia udah berusaha mati-matian ya, tapi duitnya sidik. Ya kan ada kan seperti itu. Ya, karena itulah yang membagi rezeki, membagi nikmat itu hanyalah Allah Ta'ala. Maka ketika dapat nikmat kita kembalikan pada Allah, kita syukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ya, pokok pembelajaran yang kedua, contoh bentuk kufur nikmat. Ucapan seorang murid ketika lulus dalam ujian, aku berhasil dalam ujian ya karena kesungguhanku dan usahaku. Atau seperti ucapan pedagang, aku berhasil mengumpulkan untung disebabkan aku pinter dalam bidang perdagangan. Padahal lihat, yang wajib yaitu menyandarkan kenikmatan pada Allah, sehingga harusnya dia mengucapkan kalau dia lulus ini semua karena keutamaan dari Allah, dari ya kemudian karena demikian dan demikian. Jadi dia kalau lulus ujiannya walhamdulillah ini semua nikmat dari Allah. Kemudian yang kemarin memang aku berusaha begitu. Jadi dia mengedepankan Allahnya dulu. Nah, sungguhnya Allah lah yang telah berbuat baik pada hambanya dengan memudahkan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki bagi mereka. Kalau Allah menghendaki, tentu Allah sangat mampu untuk menghalangi sebab yang dikerjakan seorang hamba yang mempengaruhinya, sehingga tidaklah membahayakan yang memberi manfaat baginya sesuatu pun. Maka Allah merupakan yang memberi kenikmatan selamanya. Jadi kalau Allah berkehendak kan gampang saja kan, seperti tadi. Orang kaya tahu-tahu bangkrut. Sebab kerjaannya dia langsung dihilangkan oleh Allah, sebab dia hanya dikasih sakit saja ya. Seperti sekarang kan ada orang kaya raya tahu-tahu kena corona 3 hari mati, padahal kayaknya umum ya, itu bisa terjadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maka nikmat ya kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, contoh bentuk kufur nikmat ini, ucapan seorang ketika mendapat nikmat, sungguhnya aku memang berhak untuk mendapatkan nikmat ini. Kepedean dia ya, sungguhnya yang wajib baginya ya harus menyandarkan bahwa dirinya adalah fakir, tidak berhak terhadap sedikit pun atas Allah, dan kenikmatan yang didapatkan itu semata-mata kebaikan Allah yang diberikan padanya kepada Allah, siapa yang Allah kehendaki, sehingga Allah lah yang berhak untuk kita bersyukur dan menisbatkan kenikmatan kepadanya. Yang kedua ini kepedean, menisbatkan nikmat kepada dirinya sendiri. Wah, aku ini memang pantas kok dapat ini kok. Ya wes toh kan begitu. Jadi nggak boleh yang kedua ini, kepedean nggak boleh. Ya, kita itu dapat napas ini loh karena diizinkan Allah tuh ya. Nggak bisa kita ngomong aku pinter napas, aku emang sehat kok, kayak ini olahraga ya, paru-parumu saya kayak sopo kan begitu. Kayak corona aja langsung bisa rusak paru-parunya kan. Nah masya Allah ya, maka nggak boleh menisbatkan kepada diri sendiri. Lalu yang berikutnya, ucapan sebagian orang ketika mendapatkan nikmat, sungguh Allah mencintaiku. Oh, ini juga PD level tinggi juga ini. Ucapan ini termasuk tazkiyah. Lihat, rekomendasi terhadap diri sendiri. Kasih garis bawah tuh ya. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang ini mengatakan ya, orang yang mengatakan seperti ini bisa menjadi fasik atau munafik. Tolong kasih garis bawah nih ya. Jadi dia itu kayak seolah-olah ya aku ini emang kekasih Allah. Wah, aku ini emang orang yang dicintai Allah. Aku ini wali Allah, pantas aku dikasih ini. Aku ini Habib kok, pantas aku ini begini misalkan. Jadi dia merekomendasikan dirinya sendiri. Makanya saya tadi di awal bilang ini PD level tinggi ini. Ya, PD level tinggi. Kalau tadi levelnya di bawahnya ini. Ya. Nah, karena lihat nih, diberikannya dunia pada seorang bukan merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah mencintai atau membencinya. Bahkan sungguhnya Allah memberikan dunia pada siapa saja yang Allah kehendaki, baik pada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai Allah. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kadang menjadi satu ujian. Jadi kalau dapat nikmat itu, dapat mobil ya, ini ujian bagiku. Ku pakai mobil ini untuk ketaatan, ku pakai mobil ini untuk ini dan itu, yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu, pikirannya begitu ya. Bukan malah kepedean. Oh, emang benar lu Allah tuh mencintai aku kok, kepedean gitu ya. Taib. Lalu yang ketiga, ya, kewajiban ketika mendapatkan nikmat. Ini dia, penting sekali ini ya. Wajib bagi seorang hamba untuk bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepadanya kenikmatan yang besar. Bersyukur ini dengan 3 perkara. Ya, jadi kalau dapat nikmat ini dia yang harus dilakukan.
Yang pertama dengan hati, yaitu mengakui bahwa seluruh nikmat itu datang dari Allah. Dua, dengan lisan, yaitu memuji Allah karena kenikmatan-kenikmatannya. Lalu yang ketiga dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat yang kita peroleh itu untuk menjalankan ketaatan pada Allah dan tidak menggunakannya dalam bermaksiat. Contoh gampangnya, dikasih nikmat kesehatan. Kita harus dengan hati kita, ini semua datang dari Allah. Dengan lisan, alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Yang ketiga dengan anggota badan, dipakai badan kita itu untuk sholat, ya. Dipakai badan kita untuk ketaatan, untuk nyimak pelajaran, untuk belajar, ini juga ketaatan, ini bukan tidur, ya. Tidak, maksudnya tidak tertidur terus menerus, ya. Baik, ya. Diberi nikmat kecerdasan menghafal Quran. Dengan hati kita puji Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah ini semua datang dari Allah. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah Allah berikan kepadaku kemudahan untuk menghafal. Dengan anggota badan yang kita pakai untuk rajin menghafal. Nikmat diberi bisa makan makanan enak. Dengan hati kita puji, ya Allah ini pizza datang karena izinmu ya Allah aku dapat pizza, alhamdulillah ini semua nikmatmu. Dengan lisan kita puji Allah, alhamdulillah ya Allah bisa makan pizza enak lagi, ya. Dengan anggota badan kita pakai setelah makan pizza itu ya terus sholat dan sebagainya, ya, bukan justru setelah itu, ya, bermaksiat. Diberi mobil oleh Allah, ya, dengan hatinya, ya alhamdulillah ya Allah engkau yang memberikan semua ini ya Allah. Dengan lisannya dia memuji, alhamdulillah ya Allah engkau berikan mobil kepadaku, ya. Dengan anggota badan dia pakai mobilnya itu untuk ketaatan, begitu contohnya, ya. Jadi orang malah dipakai kebut-kebutan, ya, direnovasi sing aneh-aneh, ya. Motor biasanya kan dipakai ran ganggu tonggone, ya, dan sebagainya, ini dosa seperti itu. Dipakai ngebut nanti akhirnya jatuh di jalan, ya, bapak sing rekoso, ya nek mung jatuh tok, nek sampai kuburan ceritanya beda. Ya, maka kenikmatan itu harus dipakai untuk ketaatan, paham, ya. Nah, tugasnya, ya, latihan dikerjakan, dalilnya dihafal, karena sebentar lagi ini pelajarannya selesai, setoran dalil. Taib, kita akhiri, ya, pelajaran kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.